Perekrutan tenaga honorer yang diduga fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Kepri sangat memungkinkan melibatkan oknum pejabat istana. Dari penyelidikan polisi, oknum pejabat tersebut menggunakan beberapa modus yang ujungnya memperkaya diri sendiri dan merugikan keuangan negara. Untuk mendalami informasi adanya perekrutan tenaga honorer fiktif di lingkungan DPRD Kepri, jajaran kepolisian Polda Kepri telah memeriksa 20 orang saksi. Dari proses penyelidikan diketahui jika proses perekrutan honorer fiktif telah terjadi sejak tahun 2021 hingga 2023 ini. Pada tahun 2021 lalu terdapat 167 orang, tahun 2022 terdapat 219 orang, dan tahun 2023 ini terdapat 219 orang. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Kepri Kombes Polisi Nasriyadi menyebut, dari penyelidikan sementara diketahui modus perekrutan honorer fiktif menggunakan 3 modus. Di antaranya adalah menggunakan nama pendaftar honorer yang sebelumnya dinyatakan tidak lulus tes untuk didata sebagai honorer, namun gaji diterima oleh orang lain. Kemudian dari hasil penyelidikan juga ditemukan fakta bahwa beberapa honorer yang lulus tidak pernah masuk kantor. Mereka hanya mengisi absen dan mengambil gaji setiap bulan. Dan yang paling mencengangkan terdapat oknum pejabat di Sekretariat DPRD Kepri yang mendaftarkan pembantu dan supir sebagai honorer. Nah inilah yang mereka laporkan kita lakukan penyelidikan. Ternyata betul ada beberapa masyarakat yang tidak diterima di sana, tetapi namanya ada masuk sebagai karyawan honorer dan menerima gaji setiap bulannya, dan gaji tersebut tidak mereka terima sedikit pun. Mereka tidak terima sedikit pun. Itu modus pertama. Yang kedua adalah ada mereka nyatakan lulus, tetapi mereka tidak bekerja. Tidak pernah masuk kantor, hanya standby, ngisi absen, tapi mereka dapat gaji tiap hari, tiap bulannya. Itu modus yang kedua. Modus yang ketiga adalah para pejabat-pejabat tersebut memiliki pembantu, memiliki supir, memiliki driver, motor rumah yang didaftarkan menjadi honorer di Sekwan. Padahal mereka tidak bekerja di Sekwan, mereka bekerja secara pribadi di para pejabat-pejabat tersebut. Dan yang menggajinya adalah negara. Nah itu yang tidak boleh. Dari dugaan kasus ini, kerugian negara masih dihitung oleh jajaran kepolisian dengan meminta keterangan dari sedikitnya 20 orang. Mereka yang dimintai keterangan berasal dari bagian keuangan, beberapa bagian kepegawaian, dan lainnya. Sementara oknum pejabat yang diduga melakukan perekrutan fiktif belum diperiksa. Sementara dari informasi yang dihimpun redaksi Batam TV, Sekretaris DPRD Kepri juga telah dimintai keterangan pada awal bulan ini. Tim Batam TV melaporkan.